Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita masih dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sholawat dan taslim tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah kepada sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah. Malam ini insyaallah tema kita yang akan kita bahas tentang hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, dan kita termasuk umat beliau sehingga kita perlu tahu apa saja kewajiban kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung kita masuk di bulan apa ini sekarang? Rabiul Awwal, masyhurnya dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ ada satu pertanyaan, apakah merayakan Maulid itu termasuk bagian dari menunaikan hak Rasulullah ataupun tidak? Nanti ujungnya kita akan beri satu kesimpulan tentang itu. Namun pembahasan kita secara umumnya adalah yang kita bahas terkait dengan hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sangat penting, beliau adalah Nabi kita, Rasul kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat yang terakhir ini. Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi wal mursalin, dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan siapapun, baik mereka yang mengaku umat-umat terdahulu, maka ajaran-ajaran yang mereka klaim merupakan ajaran samawiyah juga, maka mereka tidak boleh dilanggengkan ketika datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang mengaku pengikutnya Nabi Isa, yang mengaku pengikutnya Nabi Musa dan seterusnya, maka dengan datangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, mereka harus mengikuti syariat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi seperti itu, ya. Makanya di sini ada beberapa hak-hak yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama adalah mentaati beliau, ya. Karena mentaati Rasulullah itu berarti kita mentaati Allah. Itu yang dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka berarti dia taat kepada Allah. Begitu juga dalam surat An-Nur ayat 54, Allah Ta'ala berfirman, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakan Muhammad kepada umatku, taatilah Allah dan taatilah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam ayat yang lain, masih di surat An-Nur ayat yang ke-54, ya, sebagai lanjutan tadi, fa in tawallu fa inna ma 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum. Maka sesungguhnya jika kalian berpaling,
Kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian hanyalah apa yang dibebankan kepada kalian. Jadi masing-masing itu punya peran, kewajiban yang harus ditunaikan. Tugasnya Rasul itu menyampaikan wahyu yang Allah amanahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasul ini. Nah, tugas kita sebagai hamba dan sebagai umat Rasul yang diutus adalah menerima wahyu tersebut, mengamalkan dengan mentaati sang pembawa wahyu tersebut yang telah mengajarkan kepada kita. Ya. Sehingga kewajiban kita adalah mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah, banyak sekali kisah-kisah dari para sahabat radhiyallahu taala anhu bagaimana bukti ketaatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembali kepada sejarah dulu, seperti contohnya yang ini sering diceritakan tentang peperangan Hamalatul Asad, peperangan Hamra'ul Asad, Hamra'ul Asad. Perang Hamra'ul Asad ini adalah peperangan setelah perang Uhud. Namun itu tidak terjadi. Jadi kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW sudah kembali ke Madinah, lalu kemudian pasukan kafir juga kembali ke Mekah. Di perjalanan mereka masih belum puas untuk menyerang kaum muslimin, karena ternyata yang dikiranya Hamzah itu adalah Rasulullah yang sudah wafat, ternyata bukan Rasulullah, sehingga mereka belum puas dalam peperangan tersebut. Maka mereka memutuskan ingin kembali menyerang kaum muslimin sebelum mereka sampai ke Mekah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW sudah hendak melepas baju besinya, namun didatangi oleh Jibril alaihissalam, kemudian mengabarkan itu semua bahwa pasukan kafir Quraisy ingin kembali menyerang pasukan kaum muslimin. Maka pada saat itu Rasul SAW langsung mengumumkan kepada semua pasukan yang ikut dalam perang Uhud untuk berkumpul kembali dan mempersiapkan melawan mereka pasukan kafir Quraisy. Dan bayangkan jemaah sekalian rahimakumullah, ya, keadaan mereka itu keadaannya yang sudah benar-benar mendapatkan kerugian yang begitu besar. Kerugiannya sangat besar sekali, ya. Ada yang tangannya sudah putus, ada yang sudah terkena sabetan pedang, ada yang sudah terkena tombak, dan yang lain sebagainya. Namun karena ketaatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan semangat mereka itu tetap ingin ikut berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kembali untuk mengumpulkan pasukan kaum muslimin yang kemarin ikut dalam perang Uhud, ya, sehingga mereka semuanya datang, tidak ada satupun yang udzur dalam hal itu. Subhanallah. Makanya hal itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 172. Allah Ta'ala berfirman, alladzina stajabu lillahi war rasul, yaitu mereka orang-orang yang menerima panggilan Allah dan Rasulnya, menerima seruan Allah dan Rasulnya, mim ba'di ma asabahumul qarh. Jadi setelah mereka mengalami musibah yang begitu luar biasa beratnya, tapi mereka mau untuk mentaati seruan Allah dan seruan Rasulnya. Subhanallah, ya. Ini diabadikan dalam ayat ini, sehingga ketaatan para sahabat itu tidak perlu lagi diragukan, ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan bagaimana dengan kita sekarang? Ya, kita sekarang mentaati Rasulullah dengan menjalankan semua perintah beliau dan menjauhi larangan-larangannya, sebagaimana ketaatan kita kepada Allah. Karena taat kita kepada Rasulullah berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai
kita justru malah menyelisihi ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua adalah membenarkan kabar yang beliau sampaikan. Membenarkan kabar yang beliau sampaikan. Baik itu perkara umum, perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu perkara yang tidak bisa diindra dengan mata, ataupun kabar-kabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib untuk meyakininya. Contoh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang adab kubur. Kira-kira ada nggak di antara kita yang pernah mengalami adab kubur? Atau misal seperti yang di YouTube itu, kita coba berbaring di dalam kuburan, lalu kemudian kita masih diberi nafas, selang nafas. Apakah pada saat itu malaikat Allah Subhanahu wa taala datang menghampiri kita? Lalu kemudian kita ditanya beberapa hal sebagaimana ditanyanya orang-orang yang sudah wafat. Pernah terjadi seperti itu? Pernah dengar? Tidak akan mungkin bisa. Karena pada saat itu malaikat menanyai kita itu saat kita sudah di alam barzakh. Alam barzakh itu bukan alam bawah tanah. Ya. Yang sehingga ketika kita dikubur di bawah tanah lalu kemudian kita sudah berada di alam barzakh. Ya. Jadi alam barzakh itu adalah alam perpindahan setelah kita dari alam dunia, bukan di bawah tanah. Andaikan alam barzakh itu di bawah tanah, ya, tentunya kalau kita lihat kereta-kereta di bawah tanah, nanti mereka semua akan ditanya oleh malaikat-malaikat, ya, ketika mereka sedang naik kereta bawah tanah. Karena alam barzakh itu perpindahan alam dari alam dunia setelah kita menyelesaikan kehidupan kita, lalu kemudian kita berpindah ke alam yang lainnya. Ya. Makanya alam barzakh itu tidak harus jasad seseorang itu dikubur. Kadang ada orang mati yang tersangkut pohon, dia tidak jatuh ke bawah sampai mati kering di pohon ada. Lalu apakah orang yang matinya dalam keadaan seperti itu enggak ditanya malaikat mungkar nakir? Ya. Enggak ditanya siapa rohmu karena tidak berada di alam kubur. Ataupun yang matinya mereka sedang berada di pesawat yang pesawatnya itu meledak menghancurkan tubuhnya. Apakah mereka enggak ditanya? Atau yang mati dimakan ikan, apakah mereka enggak masuk ke alam barzakh? Ya. Karena mereka tidak dikubur di tanah. Nah, ini semua kabar-kabar ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang awal proses dicabutnya ruh dari jasad kita. Nah, kewajiban kita adalah mengimani apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Adanya nikmat, adanya adab kubur, itu semua berita dari Rasulullah dan kita belum pernah mendatangi alam barzakh tersebut. Ada gak yang pengen datang ke alam barzakh tapi antum tidak akan balik? Karena sudah gak bisa. Kalau sudah di alam barzakh berarti kita sudah tidak ada di alam dunia. Nah, itu sebagai contoh yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Makanya orang-orang yang
mengimani apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih." Dan orang yang membawa kebenaran, siapa yang membawa kebenaran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bih, dan orang yang membenarkannya. Faulaika humul muttaqun, maka mereka itulah golongan orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, berarti kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Jadi seperti itu, ya. Sehingga kebalikannya orang-orang yang dustakan, berarti mereka adalah orang-orang kafir yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mengancam orang-orang yang seperti ini dengan ancaman azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-32-nya, "Faman adzlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran ketika ia datang kepadanya. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, pertama kali beliau singgah di wilayah yang namanya Quba. Ya. Di situ beliau membangun masjid. Ya. Lalu kemudian beliau singgah beberapa hari sebelum beliau kemudian masuk ke kota Yasrib, dulunya kan sebelum Madinah. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh pembesar orang Yahudi. Ada yang tahu pembesar orang Yahudi pada saat itu yang menemui Rasulullah di Kuba? Ada nggak yang tahu? Ada yang tahu? Kalau yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiah umroh. Saya buru-buru jawab aja lah. Huyai bin Al-Akhtab. Huyai bin Al-Akhtab siapa? Bapaknya Sofia. Sofia siapa? Istrinya Rasulullah. Ya. Jadi Huyai bin Al-Akhtab itu datang kepada Nabi SAW bersama saudaranya. Kemudian dia datang, ya, diskusi tentang agama yang dibawa oleh Nabi. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi sesuai dengan apa yang pernah disampaikan di dalam kitab Taurat. Jadi kebenaran kedatangan seorang Nabi dan Rasul yang terakhir utusan Allah itu ada di hadapannya. Nah itu yang justru malah membuat Huyai bin Al-Akhtab ini resah. Resahnya apa? Kebenaran itu sudah nampak, akan tetapi bukan dari golongannya. Nabinya itu bukan dari bangsa Yahudi. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaum Bani Israel. Ya. Nah, sehingga kecemasannya itu diutarakan oleh Huyai bin Al-Akhtab di rumahnya yang saat itu didengar oleh Sofiyah yang ada di kamarnya. Dia sedang ngobrol dengan saudaranya. Jangan sampai umat kita mengetahui kebenaran risalahnya Muhammad. Itu. Tetap dia mau menyembunyikan, ya, kebenaran itu. Makanya dalam perang Khaybar ketika kaum muslimin merengsek mereka benteng pertahanan Khaybar yang sehingga dikuasai oleh kaum muslimin, maka salah satu tawanannya itu adalah Sofia. Nah Sofia itu akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Saat itulah Sofia kemudian membongkar apa yang pernah ia dengar dari bapaknya, bahwa
memang Sofia itu sejak dulu pengen tahu dan pengen ketemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena bapaknya sendiri yang dia adalah seorang kepala suku dari Bani Nadir, dan Bani Nadir ini adalah salah satu sukunya bangsa Yahudi di Madinah. Dia saja membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Subhanallah. Ya. Jadi sebenarnya kebenaran itu sudah diakui sejak dulu. Bahkan dari bangsa Nasrani, dari pendeta-pendeta Najran yang diutus untuk berdiskusi tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Maka dari situlah kemudian ada ayat yang berbicara tentang mubahalah. Ketika diskusi itu mengerucut kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, mereka tetap menolak. Lalu Rasulullah mengajak mereka untuk saling melaknat. Rasulullah mengajak mereka untuk saling melaknat. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka saat itu Rasulullah membawa Fatimah, membawa Hasan dan Husain. Kemudian mereka orang-orang Nasrani ini, pendeta Nasrani, mereka pada bawa keluarganya. Diajak mubalah oleh Rasulullah, tapi mereka akhirnya menolak. Rasulullah dengan lantang, kalau agama yang saya bawa ini salah, maka saya siap untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga saya. Maka orang-orang Nasrani itu enggak berani. Ya, sehingga mereka mau menerima kesepakatan perjanjian. Nah, ini ada satu kedustaan dari beberapa para sejarawan terkait dengan perjanjian Rasulullah dengan orang-orang Nasrani. Ya. Yang di situ katanya Rasulullah ada surat mengirim surat kepada pendeta-pendeta Nasrani yang isinya satu perjanjian di mana di situ ada kalimat bahwa jika orang-orang Nasrani itu ingin membangun gereja, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk membantu dengan hartanya untuk membangun gereja tersebut. Nah, ini kedustaan. Ya. Karena surat Rasulullah SAW tidak ada satupun yang demikian. Bisa dicek semua surat Rasulullah SAW yang ada riwayatnya, semua dicek, tidak ada perjanjian yang demikian. Ya. Ila yaumil qiyamah, katanya sampai hari kiamat. Tidak ada seperti itu. Ya. Yang ada adalah perjanjiannya bahwa penduduk Najran siap membayar upeti karena mereka tetap tidak mau mengimani dengan kedatangannya Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka mau untuk membayar upeti atau yang disebut dengan jizyah. Nah, jadi inilah sejarah sebenarnya terungkap. Ya. Jadi seperti itu, ya. Sehingga dengan kebenaran-kebenaran yang lalu kemudian ditutupi oleh mereka itu tidak menghambat dakwah Rasulullah. Tetap saja banyak dari manusia-manusia umat yang terakhir ini, mereka tetap mengimani dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh jamaah ya terkait dengan itu semuanya. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk hak Rasulullah SAW adalah dicintai. Ya. Berarti kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Cinta itu bagian daripada syariat jamaah. Ya. Artinya adalah ketika satu amalan itu disyariatkan di dalam Islam, berarti ada tuntunannya, ada metodenya, ada caranya. Lah bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW? Apa kita cuman bersenandung nahnu nuhibbuka wa hubbaka narju min syafa'atika,
Apakah begitu kecintaan kita kepada Rasulullah? Ketika suatu waktu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang memiliki kesalahan sehingga diboikot, saat itu nggak bisa ikut dalam perang Tabuk. Lalu kemudian dia menyapa saudaranya sendiri dengan salam, tapi tidak dijawab karena dilarang untuk menjawab salamnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ka'ab? Kau tidak tahu bagaimana rasa cintaku kepada Rasulullah. Maka saudaranya Ka'ab ini cuma bergumam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau kau cinta, harusnya kamu mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu. Tayyib. Jamaah rahimakumullah, cinta itu kan biasanya menumbuhkan ketaatan. Kalau kita flashback ke masa-masa jahiliyah kita dulu lah misal, mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang bukan kita. Saat dimana mereka di usia-usia yang sudah menginjak remaja, kan, ini menjadi tradisi yang dijadikan hukum masyarakat, ya, yaitu berpacaran. Jadi ketika ada seorang laki-laki dan perempuan, sang laki-laki itu mengutarakan cintanya kepada sang perempuan, tentunya kan dia akan mengatakan bahwa aku cinta kepadamu. Paling sang perempuan mengatakan gombal. Buktinya apa? Buktinya kalau ngajak jalan nggak pernah bayarin, kalau sedang nongkrong nggak pernah beliin jajan, yang ngasih perempuannya, ya. Mintanya ke warung bakso yang mahal, ternyata yang perempuan yang suruh bayarin. Itu perempuan akhirnya mengatakan itu mah bukan cinta. Kalau cinta itu tentunya harus rela untuk berkorban. Ini sebagai contoh saja. Atau kecintaan orang tua kepada anak. Ketika kita dapati anak kita membutuhkan sesuatu, tentunya hati orang tua itu akan tergerak untuk mencarinya. Sehingga akan ada orang yang rela untuk mencari harta haram demi kesenangan keluarganya. Asal kebutuhan keluarganya tercukupi, maka mencari harta halal pun akan dia lalui. Jadi istilah yang seperti ini, ya, bagi orang-orang yang tidak memiliki iman pasti ini menjadi taruhan bagi kehidupannya. Nah, itulah bukti cinta, ya. Memang cinta itu harus berkorban, rela untuk mengorbankan segala sesuatu. Nah, makanya konsep mencintai Rasulullah itu adalah bahwa kita mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada istri dan anak-anak kita. Kenapa? Karena cinta itu melahirkan ibadah, taat. Sehingga andaikan kita berada pada dua keadaan kita harus mencintai orang tua kita, namun kita dituntut untuk melakukan perbuatan dosa menyelisihi Rasulullah SAW. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa kita tetap berbuat dosa dengan kita membahagiakan orang tua kita, atau kita tinggalkan dalam tanda kutip kebahagiaan orang tua itu dan kita tidak melanggar syariat yang dilarang oleh Rasulullah? Nah, ini ya Rasulullah SAW arahkan kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada siapapun setelah kecintaanku kepada diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Tidak, wahai Umar, sebelum kau mencintaiku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maka apa kata Umar? Kalau begitu iya ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi kecintaanku terhadap diriku sendiri. Terkadang konsep yang seperti ini saja masih tetap terkalahkan dengan hawa nafsu kita kok. Buktinya masih banyak kita ini melanggar syariat Rasulullah SAW. Ya, tidak bisa diingkari.
Beberapa hal kita menabrak saja larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi disitulah ya. Makanya kalau memang cinta, bukti kecintaan kita ini adalah ketaatan. Bukti kecintaan kita ini adalah pengorbanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dari sinilah nanti akan tumbuh manisnya keimanan. Karena orang-orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya, mereka orang-orang yang akan diganti dengan keimanan yang begitu luar biasa. Makanya ada satu hadis yang Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, apa balasannya? Allah akan berikan yang lebih baik daripada itu kan? Allah akan berikan yang lebih baik daripada itu. Kalau kita mau meninggalkan sesuatu karena Allah dan Rasulnya. Jadi taruhannya apakah kita mau bersenang-senang dengan kehidupan kita bersama keluarga kita, atau kita masih tetap berpegang untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi butuh bukti, bukan hanya ucapan. Ya. Dan yang dibutuhkan itu apa sekarang? Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita bisa mempelajari sunnah Rasulullah dan mengamalkan dalam kehidupan kita, serta kita bisa mendakwahkan kepada keluarga kita. Itu yang dibutuhkan sekarang. Karena masyarakat muslim kita sekarang masih awam terhadap ajaran Rasulullah SAW. Sehingga butuh bagi kita untuk menyampaikannya itu kepada yang lainnya. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian di antara cinta kepada Rasulullah jemaah adalah membela dan mengagungkan beliau. Nah, ini yang sering disalahartikan, membela dan mengagungkan beliau. Ya. Sehingga ketika ada yang mencela Rasulullah turun ke jalan. Padahal di sisi lain dia benci dengan orang-orang yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di sisi lain dia melanggar dari larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal sekaligus, seakan-akan dia itu sedang membela Rasulullah, tapi di sisi lain dia sedang menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu termasuk bagian daripada membela Rasulullah? Ya. Itulah kesalahan dari kaum muslimin, ya, disebabkan karena jahilnya mereka terhadap ilmu agama. Harusnya kewajiban mereka membela Rasulullah adalah membela sunnah beliau. Giliran berbicara sunnah tentang jenggot, justru malah dikatakan kalau jenggotnya satu nggak cocok. Ketika celana cingkrang diributkan. Ketika kaum muslimah mengenakan pakaian yang menutup auratnya, disindir habis-habisan. Nah, terus yang Anda maksud sunnah itu yang bagaimana? Hah? Coba jelaskan. Yang dimaksud sunnah itu yang bagaimana? Yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin itu yang bagaimana? Apakah yang sesuai dengan adat dan tradisi kita? Itu berarti bukan sunnah. Mengikuti tradisi setempat yang meskipun dibungkus seakan-akan bagian dari agama. Nah, ini menjadi hal yang keliru di beberapa sebagian kaum muslimin. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang syirik dianggap agama, yang agama justru dianggap syirik katanya. Jadi sekarang terbalik ini. Ya. Waliyadzubillah, makanya bagaimana cara membela Rasulullah SAW ya dengan menghidupkan sunnah beliau, ya. Mengajarkannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya seperti itu. Taib, coba sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya,
yang termasuk bagian daripada hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berserah diri pada putusan beliau. Berserah diri pada putusan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan memberlakukan hukum syariat dan juga menyerahkan keputusan hukum kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam dan ridha dengan keputusan hukum tersebut. Artinya lah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini haram, jangan kita bantah. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini wajib, jangan kita celah. Ketika itu bagian daripada sunnah beliau, jangan kita ejek. Karena semua hukum ini datangnya dari Allah dan Rasulnya. Makanya Allah dengan tegas dalam surat An-Nisa ayat 65 itu menjelaskan bahwa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu itu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ada perselisihan apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada permasalahan apapun, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Niscaya akan aman. Niscaya akan aman. Saya akan pernah menceritakan di sini kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika berhaji. Bagaimana Imam Syafi'i ketika membuka majlis, kalau dikatakan bahwa dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis. Ini orang-orang yang seperti ini terkadang orang-orang yang maaf ya dalam tanda kutip, saya terkadang mendengar sendiri dari beberapa YouTube ya. Kadang orang-orang seperti ini maaf dalam tanda kutip yang mengagungkan Imam Syafi'i, mereka yang katanya bermadzhab Syafi'i ya, selalu ketika mereka berbicara tentang Imam Ahmad itu kayak meremehkan. Dikatakan misalnya Imam Ahmad bin Hambal, tidak mengatakan Imam Ahmad, tidak. Ahmad bin Hambal, pecetus aliran madhab Hambaliyah. Seperti itu ketidaksopanannya mereka terhadap para a'imah ya. Maka Imam Syafi'i itu bisa menjawab semua permasalahan dengan Al-Quran dan Sunnah, dikembalikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Panutan mereka mengajarkan itu, tapi mereka ketika diajak seperti itu, mereka justru malah menolak, mengatakan dikit-dikit hadis, dikit-dikit Quran ya. Nah kalau tidak dengan Al-Quran, tidak dengan hadis, mau dengan cara apa kita menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada agama kita? Tentunya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi itu jamaah, itu hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib bagi kita untuk kita tunaikan ya. Nah, jika kita simpulkan dari muqaddimah tadi pertama, saya sedikit menyinggung terkait dengan bulan ini merupakan bulan perayaan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah menjalankan Maulid Nabi itu termasuk bagian kewajiban kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang itu bagian kewajiban kita kepada beliau, tentunya yang paling faham tentang kewajiban itu adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Adakah satu saja sejarah mencatat di generasi yang pertama, kalau tidak pertama yang kedua lah tabi'in, atau generasi yang ketiga lah tabi'ut tabi'in, dari mereka para ulama-ulama yang terkenal ini pernah mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang tidak mau mengadakan Maulid Nabi biasanya diserang dengan karena mereka tidak cinta kepada Nabi. Kalau mereka nggak ngomong seperti itu, maka kita nggak perlu bantah. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi,
tidak cinta kepada Nabi, berarti mereka tidak mau menjalankan maulid. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah ketika melaksanakan maulid itu sudah melakukan kewajiban kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat beliau? Kalau memang iya, itu bagian dari kewajiban. Ya. Karena yang namanya hak, kebalikannya adalah kewajiban. Tentunya ketika ada seseorang yang dia punya hak, berarti ada seseorang yang harus menunaikan satu kewajiban. Nah sekarang apakah dengan mengerjakan ataupun ikut acara maulid itu adalah merupakan satu kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah kalau kita tadi sudah gambarkan bagaimana hak-hak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang 4, tentunya tidak ada satupun yang masuk. Nah kalau tidak ada satupun yang masuk, lalu dengan dalih dan bantahan apa lagi? Ya. Mereka akan mengelak dan masih mempertahankan amal perbuatan mereka tersebut setiap tahunnya. Waliyadzubillah. Semoga kita lebih cerdas lagi menjadi seorang mukmin, sehingga kita bisa tahu apa saja yang harus kita prioritaskan dan mana saja yang harus kita amalkan, tanpa harus melakukan hal-hal yang justru malah merusak nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Wallahu taala alam bishawab. Baik, sebelum saya tutup ada yang ditanyakan silahkan. Cat Niko mau tanya? Enggak tanya. Faham berarti? Insyaallah kalau nggak ada yang ditanya berarti bisa difahami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.